Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama, puja, puji dan syukur hanya sewajarnya kita sampaikan kehambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga bagi hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar sentiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang sentiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Hadirin wal hadirat, para jemputan Allah yang berbahagia. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Dah hampir 3 tahun tidak ceramah di surau ini. Last sekali menjelang Covid, ketika saya menengok anak saya beraja di UAE. Hari ini datang balik, kena esok dia convocation. Jadi dah lama juga. Yang membuat saya bangga, ternyata surau kita ini surau yang betul-betul istiqomah. Dah 3 tahun saya tak kemari, sampai ke sini betul-betul istiqomah. Maksud istiqomah, jemaahnya masih yang itu-itu juga. Istiqomah. Yang kedua, saya mohon maaf, semalam tuh 2 kali ganti Grab, 2 kali tersesat. Entah, sampai-sampai saya kata dengan Ustaz Sabi, inilah kalau kita terlampau percaya dengan produk yang dibuat oleh Yahudi, disesatkannya kita. Dari KL nak pergi kemari dihantar ke Bangi Baru. Dari Bangi Baru Masjid Ar-Raudhah pula, tapi tak di mana tempatnya, saya pun tak tahu itu. Tapi masalah tersesat ini, ustaz itu tak boleh tersesat. Dulu ada kisah di Sumatera Barat, di Minangkabau, di Padang itu, di Sumatera Barat. Seorang ustaz, dia nak pergi memberikan sarahan agama bulan Ramadan. Kalau di Indonesia itu biasanya selepas Isya menjelang tarawih ada space sekitar 30 menit ustaz memberikan syarahan. Selepas itu baru sembahyang tarawih. Ustaz ni ketika dia tengok dia punya jadwal di mana dia nak ceramah malam nanti, dia tengok Masjid Taqwa. Dia tak soal siasat, dia tak tengok betul-betul takwa yang di mana. Yang dia pikir takwa ini yang tak jauh dari rumah dia. Akhirnya selepas buka puasa, sembahyang maghrib, dia fikir takwa ini tak jauh dari rumahnya. Maka hanya sekitar 10 menit menjelang azan Isya, dia baru pergi ke masjid itu. Sampai di masjid orang azan Isya.
Dia pun masuk. Ketika masuk, pengurusi masjid ada dalam. Pengurusi masjid terkejut. Kenapa Ustaz datang kemari? Jadwal Ustaz kan minggu depan. Terkejut. Panik Ustaz tadi. Dia tengok, rupanya Masjid Taqwa. Yang masjid itu bukan dekat kampung dia, tapi kampung yang jauh, lebih kurang 15 km dari rumah dia. Bulan puasa jam, dia pun berlari ke sana. Dia cuba tekan minyak dengan kereta dia agar boleh sampai ke surau itu, ke Masjid Taqwa itu, sebelum orang selesai sholat Isya. Dia kejarkan. Sampai di sana tak jumpa. Masuk jalan, keluar jalan, masuk lorong, keluar lorong, tak jumpa. Akhirnya berhenti dia di satu kedai kopi. Anak-anak muda banyak di situ. Dia tanya dengan anak muda yang di kedai kopi itu, mana Masjid Taqwa? Kata anak muda itu, Ustaz, Masjid Taqwa tak jauh Tuhan. Terus ambil kanan, nanti ada gigi, di situlah Masjid Taqwa. Paling dalam 600 meter dari sini. Alhamdulillah. Artinya dia tak terlambat. Ketika dia nak masuk kereta, dia berfikir, dari sini ke Masjid Taqwa kan lebih kurang hanya 500 meter saja. Apa salahnya saya ajak anak-anak muda yang duduk-duduk di kedai kopi itu pergi ke masjid untuk sama-sama sembahyang Isya, sama-sama mendengarkan syarahan agama, sudah itu sama-sama sembahyang tarawih. Dia pun turun balik dari kereta dia. Dia pun berbincanglah dengan anak-anak muda yang ada di situ. Adik-adik, jomlah kita pergi masjid. Saya akan memberikan syarahan agama di situ. Ada seorang anak muda tanya, apa tajuk ceramah Ustaz pada malam hari ini? Kata Ustaz tadi, menuju jalan ke surga. Hebat tajuk ceramah Ustaz, iya. Tapi kami tak pergi Ustaz. Kenapa tak pergi? Jalan ke masjid aja Ustaz sesat, nak mengantarkan kami pula ke jalan ke surga, kan tak mungkin. Jadi rupanya Ustaz itu tak boleh sesat. Kalau dia sesat, dia tak boleh untuk menunjukkan orang ke jalan yang benar. Untung pada malam hari ini saya tak sesat lagi, itu masalahnya. Hadirin wal hadirat, tuan, pakcik, makcik yang dirahmati Allah. Inti dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Akidah kita itu disebut dengan akidah tauhid. Hakikat dari tauhid itu adalah mengakui dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang kokoh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah hakikat daripada tauhid. Dan yang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, sesungguhnya hanya Allah. Kalaulah tidak ada Allah, atau Allah tidak menyampaikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah, maka kita tidak akan pernah tahu siapa nama Tuhan kita. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Apa maknanya? Yang menjelaskan kepada kita bahwa nama Tuhan kita itu adalah Allah. Itu Allah. Sehingga orang-orang tasawuf menyatakan, Arabtu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma arabtu Rabbi. Aku mengetahui Tuhan karena Tuhan. Kalaulah tidak ada Tuhan, maka aku tidak akan pernah tahu siapa itu Tuhan.
Jadi yang mengajarkan kepada kita bahwa nama Tuhan kita itu adalah Allah, itu Allah. Semenjak zaman Greek, di mana orang-orang Greek dahulu sudah mulai berfalsafah, setiap orang berbincang tentang Tuhan. Setiap ahli falsafah, filosof itu berdiskusi tentang Tuhan. Tapi semua mereka berbeza-beza dalam menyebut nama Tuhan. Kalau ditanya kepada Pythagoras, siapa itu Tuhan? Dia kata Tuhan itu the one. Ditanya pula kepada Plato, siapa itu Tuhan? Dia kata super ide. Ditanya pula kepada Aristoteles, siapa itu Tuhan? Kata Aristoteles, Tuhan itu adalah the prime unmoved mover, pencipta yang tidak diciptakan, penggerak yang tidak bergerak, itulah Tuhan. Ditanya lagi, ada yang menyatakan Tuhan itu monad, ada yang menyatakan Tuhan itu super ego, macam-macam. Setiap orang ternyata berbeza-beza menyatakan siapa nama Tuhannya. Kita di Nusantara juga macam itu. Kalau ditanya dengan orang Batak, siapa nama Tuhan dia? Dia katakan Nabulun Namula Jadi. Ditanya kepada orang Jawa, siapa nama Tuhan dia? Oh, lain pula sebutannya. Ditanya pula kepada orang Melayu, siapa nama Tuhan dia? Orang Melayu kuno, orang Melayu lama akan menyebut nama-nama Tuhan. Ada namanya si Kala Maut, si Untung Sudah, si Antak Tanah, si Cabi Kapan, macam-macam itu. Setiap orang punya sebutan Tuhan macam-macam. Bahkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di sekitar Ka'bah itu saja ada lebih kurang 360 Tuhan yang punya nama macam-macam. Ada Lata, ada Uzza, ada Asta, Asbaha, macam-macam itu. Artinya kalau ada 360 nama Tuhan, setiap orang memiliki Tuhan masing-masing. Lalu kalau kita belajar tentang sejarah manusia dengan Tuhan, itu juga macam-macam. Ada yang disebut dengan animism, yang percaya bahwa semua benda-benda ini ada spirit, semua benda-benda ini ada ruh. Kalau bahasa kita Melayu ada penunggu, animism. Nanti dia naik ke level yang berikutnya, dynamism. Ruh-ruh itu, penunggu-penunggu itu, dia punya kekuatan sehingga dia mesti disanjung, dipuja, dihormati. Untuk itu pada waktu-waktu tertentu kita memberikan semacam sembahan kepada dia. Kalau bahasa Jawa namanya sesajen. Bahasa kita agak susah juga menterjemahkannya. Kalau orang Cina biasanya dia buat diantar ke tekong dia itu macam-macam itu. Ada jeruk, ada apple, kadang nenas. Itu bahasa Jawanya sesajen. Benda-benda yang diberikan kepada sesuatu yang kita anggap kuat, agar dia melindungi kita dan dia tidak murka kepada kita. Saya teringat itu waktu masih belajar di UIA tahun 90-an. Waktu itu UIA masih di Petaling Jaya itu. Saya duduk kat section 14, section 16. Dari UIA itu saya balik jalan kaki biasanya ke tempat kami tinggal di section 16 itu. Tak jauh dari tempat kami itu ada tekong, apa nama dia, Cina itu. Tiap lalu saya tengok adalah benda-benda, kadang apple, kadang nenas, kadang apa.
pasar malam di situ itu hari Jumat. Ada kawan sebilik dengan saya, orang Bandung, diambil master juga. Saya heran, setiap malam dia balik dari library ke rumah itu, dia bawa buah-buahan kepada saya. Macam-macam dia bawa. Saya pikir dia beli di pasar malam. Tapi lama-lama saya berpikir, tak mungkin pasar malam tiap malam, saya bilang. Akhirnya saya tanya dengan dia, dari mana dapat? Kata dia, saya ambil dari Tekong Cina, katanya. Tak boleh itu, Ustaz, katanya. Daripada hantu makan, bagus kita yang makan lagi, katanya. Rupanya hantu takut dengan dia, dan memang tak ada masalah pula. Sebenarnya dalam hukum Islam tak boleh memakan benda yang dipersembahkan kepada berhala. Tapi dia memakai asas atau dalil yang lain daripada mubazir, baguslah diselamatkan, katanya. Jadi benda-benda itu dihormati, dipuja-puja. Kalau di Indonesia itu sampai sekarang dipercayai Laut Selatan itu ada perempuan lawa yang menjaganya. Namanya Nyi Roro Kidul. Setiap tahun itu diadakan sedekah laut namanya. Disembelih kerbau, buffalo, daging dia dimakan, kepala dia itu dihantar ke tengah laut, dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul tadi. Konon kabarnya dia punya anak pula perempuan yang berkuasa di laut utara, namanya Nyi Blorong. Tapi sampai sekarang tak diketahui siapa suami dia, karena mereka menikah tidak tercantum di kantor jabatan agama. Orang percaya, luar biasa percaya. Kalau terjadi badai besar, orang akan bercakap, yang kita beri dengan penunggu laut ini tak cukup, maka itu dia marah. Esok harus kita beri banyak sedikit daripada yang biasa. Macam itu betul. Ada tak jauh dari situ Gunung Merapi. Kalau gunung itu meletup atau mengeluarkan macam-macam, itu orang percaya kalau penunggunya sedang marah, ada sesuatu yang tak kena. Kita mesti cari bomoh yang tahu membaca isyarat daripada penunggu gunung itu, lalu kita penuhi sajalah apa yang diinginkannya. Itu yang disebut dengan dynamism itu. Dari situ nanti muncul yang disebut dengan polytheism, keyakinan bahwa yang punya kekuatan-kekuatan itu luar biasa banyaknya. Ada dewa di laut, dewa di sungai, dewa di darat, dewa di angin, dewa di air. Semua tempat ada penunggunya, semua tempat ada dewa-dewanya, dan semua tempat harus dihormati. Ditinggalkan di situ benda-benda persembahan. Dulu di Pekanbaru itu orang kita Melayu sama juga. Di Pekanbaru itu orang Melayu. Sebab kerajaan Siak itu pecahan dari kerajaan Johor. Itu kepercayaan orang. Kalau dia nak ambil damar, nak ambil rotan ke hutan, sampai tahun 80-an saya masih ingat itu. Itu dia tak akan masuk ke hutan sebelum dia ambil rokok. Dia rokok 2-3 kali isap, dia letakkan kemenyan putih di rokok, dia letakkan di ranting kayu, dia tunggu dulu. Kalau rokok sudah habis setengah, baru dia boleh masuk ke dalam. Ketika ditanya kenapa, dah diizinkan oleh penunggu hutan. Buktinya apa? Dah setengah rokok kita dihisapnya. Macam itulah. Itu terjadi macam itu. Setiap tempat ada penunggu dia. Itu yang disebut dengan polytheism itu. Tapi ada suatu penunggu yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Itu yang disebut dengan henotheism. Ada satu lagi yang betul-betul berkuasa, sebab dialah yang benar-benar satu. Itu yang disebut dengan monotheism. Tapi monotheism ini bentuknya boleh macam-macam.
dalam agama Nasrani Tuhan dia satu, tapi menjelma dalam Trinity. Bagi orang Hindu Tuhan dia satu juga, tapi menjelma dalam Trimurti. Ada Brahma, Shiva, ada Wisnu, yang berkuasa betul Mahadeva. Jadi ini yang disebut dengan monoteisme, percaya satu, tapi satu itu dalam berbagai macam bentuk. Maka perbezaan antara kita dengan yang lain-lain itu, kita bukan monoteisme, tapi kita disebut dengan tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Itu yang tauhid itu. Tiada Tuhan terkecuali hanya Allah. Bagi ahli-ahli ilmu tauhid, ilmu aqidah, tauhid itu keyakinan yang padu dalam jiwa seorang muslim bahwa tidak ada yang layak disembah terkecuali Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Dialah Tuhan yang wajib disembah. Tapi ulama-ulama tasawuf itu memberi makna terhadap kata-kata tauhid, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan 4 makna. La ilaha illallah bagi sebagian ulama tasawuf itu maknanya 4. Yang pertama, la ilaha illallah bimakna la ma'bud illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu maknanya la ma'bud illallah. Tidak ada yang layak disembah itu terkecuali hanya Allah. La ilaha illallah bermakna la ma'bud illallah. Menyembah kepada selain Allah itu disebut dengan asyirk. Pelakunya disebut dengan musyrik. Dan orang musyrik ini dosanya tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi, kalaulah datang hambaku kepadaku, dosanya memenuhi lapisan langit, dia datang kepadaku, ku ampunkan dosanya. La ubali, aku tidak peduli dengan dosa-dosanya, ku ampunkan. Kalaulah ada hambaku datang kepadaku, dosanya memenuhi seluruh lapisan bumi, aku ampunkan dosanya. La ubali, aku tidak peduli itu. Berapapun banyak dosa dia, aku tak peduli itu. Tapi ingat kata Allah, selama dia tidak mensyirikatkan aku dengan yang lain, selama dia tidak mensekutukan aku dengan yang lain. Jadi sebanyak apapun dosa manusia, Allah akan ampunkan kalau dia bertaubat, terkecuali orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa Allah itu mengampunkan semua dosa terkecuali orang yang mensekutukan dia dengan yang lain? Saya katakan, syirik itu kezaliman yang maha dahsyat. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang maha dahsyat. Kenapa syirik itu zalim? Sebab kita tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang sesungguhnya. Orang yang syirik itu membanding-bandingkan Allah dengan yang lain. Orang yang syirik itu ingin menggantikan kedudukan Allah dengan yang lain, menduakan Allah. Kenapa Allah marah kalau diduakan? Sebab manusia saja marah jika diduakan.
Coba makcik-makcik bayangkan, makcik-makcik tidur di sebelah suami makcik-makcik. Pukul 4 pagi, makcik-makcik bangun nak solat tahajud. Suami makcik-makcik tidur. Ketika makcik beruduk, dia masih tidur. Ketika makcik dah pakai telekung nak solat, suami makcik mengigau. Nama makcik Aisyah. Ketika dia mengigau, disebutnya nama perempuan lain. Hafsah, Hafsah, di mana kau berada? Bagaimana perasaan makcik kira-kira? Suami kita dalam tidurnya menyebut-nyebut nama perempuan lain. Macam mana itu? Saya yakin pagi hari ketika makcik membuat kopi untuk suami makcik, pasti makcik masukkan sianida ke dalam kopi. Marah kita itu, marah. Suami yang kita cintai dengan sepenuh hati, yang kita sayangi dengan sepenuh jiwa, yang sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ternyata di samping rindu disimpannya dusta. Ini yang dikatakan orang Melayu lama itu, limau manis tumbuh di paya, elok dibuat sampiran kain. Mulut manis kepada saya, tapi hati pada yang lain. Wah, itu berat itu. Kalau luka di badan boleh dibalut, luka di kaki boleh diobat, tapi kalau luka di hati tidak ada obatnya. Akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Berat itu. Jadi suami yang kita kenal 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika dia menduakan kita, sakit hati kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang hidup kita, dia yang menghidupkan. Rezeki kita, dia yang memberikan. Apapun yang ada di dunia ini, itu boleh terjadi karena keizinan dan keredaannya. Kita duakan Allah dengan yang lain. Wajar tak Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyarikatkannya dengan yang lain? Wajar. Sama juga dengan pakcik-pakcik. Istri pakcik minta belikan cincin emas, kita tak ada duit. Lalu dia pergi minta dengan mantan kekasih dia. Mantan itu dia berikan istri kita cincin. Bagaimana perasaan kita itu? Hancur hati kita. Istri yang kita sayangi meminta kepada yang lain selain kita, itu sakit itu. Kalau manusia meminta kepada manusia, boleh manusia yang lain merasa sedih. Bagaimana dengan Allah yang dia menciptakan makhluknya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan makhluk itu pula yang meminta kepada selain dia? Tentu wajar saja kalau Allah itu murka. Itu penyebab syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Kalau kita dah terlanjur syirik, bagaimana caranya? Saya punya murid itu di Subang Jaya. Dia cerita dengan saya. Saya ini ustaz, engineer, beraja kat London ustaz. Tapi saya pernah menjadi pengurusi klub bola sepak di negeri saya. Dia orang Terengganu. Tapi zaman saya jahiliyah ustaz. Saya dididik di negara maju yang menggunakan rasional. Tapi ternyata kadang-kadang saya percaya juga dengan hal-hal yang karut, hal-hal yang khurafat ini kan. Ketika final bola sepak, saya ingin klub yang saya jadi pengurusi dia menang. Kata kawan-kawan, kita mesti pergi ke Bomo. Ada Bomo hebat di Thailand.
kita mesti pergi ke sana. Sebab banyak orang yang dah pergi ke Bomoh itu, memang apa yang kita inginkan berlaku. Saya katakan, Datuk pergi ke Bomoh itu, pergi Ustaz, kata dia. Tapi Datuk ingin dia lulusan dari London, iya, untuk menang saya pergi juga ke Bomoh itu. Bomoh itu memberi syarat yang tidak masuk di akal saya, tapi saya lakukan juga, kata dia. Apa itu? Bomoh kata, kalau kelab awak nak menang, awak mesti pergi ke padang bola sepak itu tepat pukul 12 malam. Awak berlari 3 kali keliling lapangan itu tanpa boleh pakai baju dan seluar, telanjang. Saya tanya, Datuk buat? Saya buat, kata. Menang, kalah Ustaz, kalah. Percaya betul kepada yang apa, karut marut itu, hal-hal yang khurafat macam itu. Dia dikatakan khurafat, itu kan bahasa Arab itu, khurafat itu berasal dari kata-kata kharafa. Bahasa Arabnya kharafa itu qat'ul aql. Jadi khurafat itu artinya qat'ul aqli, memotong akal. Maksud memotong akal itu, yang khurafat itu yang tidak boleh diterima oleh akal, tapi dilakukan juga. Itulah yang disebut dengan khurafat. Jadi orang percaya betul. Ayah saya itu imam askar kalau di sini, imam tentara. Dia cerita waktu Indonesia berperang dengan di Timur Leste, di Timur sekarang, di Timur Leste, semua askar yang nak pergi itu pergi ke Bomoh, bawa 5 purut, dibaca mentera-mentera. Kata Bomoh, selagi 5 purut itu ada di badan, peluru tidak akan terkena di badan. Orang banyak yang pergi, 700 orang pergi dalam satu batalion, mungkin 50% pergi ke Bomoh itu. Saya tanya, jadi macam mana ya? Hampir semua yang pergi ke Bomoh itu mati juga jadinya. Kan sedih, dah mati dalam keadaan syirik. Tentu mati dalam keadaan syirik itu mati yang tidak akan pernah mencium bau surga. Itu yang bahaya. Jadi la ilaha illallah itu yang pertama maknanya la ma'bud illallah. Jangan cuba-cuba menyembah selain Allah. Begitu kita sembah, kita agungkan selain Allah, maka hilanglah tauhid. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia itu yang mengambil selain Allah itu andad, challenge, menjadi tantangan, menjadi apa nama dia ini, saingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Kadang-kadang benda yang dijadikan saingan itu, yang dijadikan kemusyrikan itu, dicintainya kahubbillah, seperti mana cintanya kepada Allah. Padahal wallazina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah tidak berbelah bagi. Itulah orang yang beriman. Jadi la ilaha illallah bermakna la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah itu terkecuali hanya. Yang kedua, kata ahli-ahli tasawuf, la ilaha illallah bermakna la maksud illallah. Tidak ada yang dituju. Our ultimate goal, tujuan akhir dari kehidupan kita ini adalah mencari keredaan Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya la maksud illallah. Tujuan akhir kita adalah mencari keredaan Allah. Tak ada yang lain. Orang yang hidupnya mencari keredaan manusia, dia kecewa. Dia kecewa. Sebab manusia ini selalu mudah lupa.
Kadang-kadang haiwan itu lebih mudah dipercaya daripada manusia. Kalau kita punya kucing, kita pelihara kucing itu beberapa hari, dia akan ingat bertahun-tahun. Manusia kita jaga, kita tolong bertahun-tahun, dia bisa lupa kepada kita dalam beberapa hari. Berapa banyaknya pakcik-makcik, tuan-tuan yang pernah menolong orang, kita jaga baik-baik, ketika kita perlu dia lengah, mudah dia lupa kepada jasa baik orang kepadanya. Itulah manusia. Saya teringat itu, ada satu kisah di zaman seorang khalifah di Turki. Seorang khalifah itu, seorang pemimpin itu di Turki itu, suatu hari marah kepada pelayan dia. Pelayan itu sudah 20 tahun bekerja dengan dia. Suatu hari raja suruh dia buat kopi, dia pun buatlah. Tapi ketika dia nak hantar itu, dia tengok raja sedang marah dengan askar-askarnya. Entah apa pasal dia pun tak tahu. Karena dia tengok raja sedang marah, dia pun gemetar. Kopi yang ada dalam cawan pegang itu terjatuh gitu. Karena dia gugup gitu, terkena ke baju raja. Raja yang sedang marah itu tentu bertambah marah lagi. Baju dia yang bagus terkena kopi yang seharusnya dia minum. Serta-merta dia katakan, jatuhkan pelayan saya ini, hukuman pancung, mati. Oh, sedih raja, apa tadi? Pelayan tadi 20 tahun lebih mengabdi kepada raja, berbakti kepada raja, tak pernah buat salah. Sekali buat salah, dah kena hukuman mati. Akhirnya dia berkata, tuanku, saya rela kalau tuanku jatuhkan hukuman mati kepada Pati, sebab itu adalah hak tuanku. Tapi kalau boleh, berilah saya waktu 1 bulan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri saya sebelum saya menghadapi kematian itu. Raja terkejut. Okeylah, kalau sebulan awak nak free, berbuat apa saja sebelum dipancung, silakan. Apa yang awak inginkan? Katanya, boleh tak saya selama sebulan ini memberi makan anjing-anjing ganas tuanku yang biasanya tuanku jatuhkan hukuman mati kepada kami yang bersalah ini dengan mencampakkan kami ke kandang anjing-anjing yang ganas itu. Kata raja, okeylah, tak payah hukum pancung, nanti hukum matinya kami akan lemparkan awak ke kandang anjing-anjing saya yang ganas itu. Tapi selepas sebulan ini suka hati awak lah apa yang awak nak buat. Pelayan tadi pun minta izin bekerja memberi makan anjing-anjing itu. Mula-mula dia beri makan dari luar kandang. Hari kedua, ketiga anjing itu dah kenal dengan dia. Hari keempat dia dah semakin dekat dengan anjing itu. Lewat 1 minggu, tiap dia datang, anjing itu dah tunggu dia. Lepas 2 minggu, anjing itu kalau dia datang mengulur-ulurkan lidahnya, menggoyang-goyangkan ekornya. Minggu ketiga dia dah boleh masuk ke dalam kandang itu, dah boleh bercengkrama dengan anjing tadi. Sampailah hari yang ke 1 bulan, hari yang ke-30 hari. Maka raja memanggil, awak dah dapat keberuntungan, diberi kebebasan selama sebulan untuk melakukan apa saja. Sekarang dah tiba saatnya awak dihukum mati. Seperti janji kita, hukuman mati awak dilemparkan ke kandang anjing-anjing ganas saya. Dilemparkanlah. Raja terkejut.
Anjing-anjing yang biasa ganas itu berjumpa dengan pelayan dia, akrab, menjilat-jilat, merangkul-rangkul. Raja pun terkejut, kenapa ini boleh terjadi? Kata pelayan tadi, tuanku, saya sebulan berbakti melayani anjing-anjing ini. Dia tak membunuh saya, tapi saya 20 tahun menjadi pembantu tuanku, mengabdi kepada tuanku. Kenapa tuanku sampai hati menjatuhkan hukuman mati kepada saya, padahal saya hanya melakukan satu kesalahan? Terpekur raja tadi. Oh, betul juga, 20 tahun lebih dia berbakti, hanya satu kesalahan saya hukum mati dia. Anjing yang begini ganas, sebulan hanya dia berbakti, anjing sudah tidak kacau dia. Awak saya bebaskan, saya tidak mau lebih hina daripada anjing tadi. Itulah manusia kadang-kadang. Manusia kadang-kadang lebih berbahaya daripada anjing. Saya pernah merasakan itu. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Entah siapa orang melemparkan anak kucing ke rumah kami. Kami pelihara lah. Anak-anak saya suka dengan anak kucing itu. Dipelihara baik-baik. Akhirnya besar-besar. Anak perempuan saya suka tidur dengan kucing itu. Tapi suatu ketika kucing itu sakit. Lama sakit. Saya hantar ke dokter haiwan, tidak juga sehat, bersin-bersin. Kata istri saya, buang aja lah ya. Sebab kalau tak nanti kita khawatir penyakit dia pindah kepada anak-anak kita. Saya pikir iya juga. Esok nak pergi ke universiti, saya bawa kucing itu. Saya letak dalam box. Saya berjalan sekitar 2 kilometer, saya tengok ada rumah makan, ada restoran. Saya pikir kalau saya bawa ke kampus, siapa yang nak beri dia makan? Tapi kalau dekat restoran, dia akan mudah makan. Sebab di restoran itu banyak tulang-tulang, banyak daging, banyak apa, sisa-sisa baki-baki makanan orang, tentu dia lebih selamat di situ. Saya lepas kucing tadi di tepi jalan dekat restoran tadi. Dia pun termenung macam itu. Iba hati saya. Seminggu dia tak balik. Saya pikir tak mungkin balik lah. 2 kilometer jauh itu. Sebulan dia tak balik. 2 bulan dia muncul balik ke rumah saya. Saya terkejut itu. Macam mana dia boleh datang? Baru saya tahu hebat kucing dari manusia. Kucing binatang 2 kilometer dia bisa membedakan, dia boleh membedakan mana rumah orang, mana rumah tuannya, dan dia sampai ke rumah tuannya. Yang peliknya selepas 2 bulan itu dia sehat sampai mati, dia tetap sehat sehingga kami kuburkan kucing tadi. 2 kilometer dia boleh membedakan, ini rumah orang, ini rumah tuannya, dia sampai ke rumah tuannya. Berapa banyaknya suami-suami di Kuala Lumpur, jarak bilik istrinya dengan bilik orang gajinya tak sampai 10 meter, tapi malam selalu salah masuk bilik. Coba. Artinya IQ dia itu jauh lebih rendah daripada kucing. Itulah manusia itu. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun. Ujungnya ulaika kal an'am bal hum adall. Ayat itu menceritakan ada di antara manusia yang memang mentalitinya itu lebih teruk daripada binatang. Jadi yang kedua itu la ilaha illallah bermakna la maksud illallah. Tujuan akhir dari hidup kita mencari keredaan Allah. Kalau kita tolong orang karena Allah. Kenapa? Kalau kita tolong orang karena dia, kalau dia nanti tidak menolong kita, kita sakit hati. Tapi kalau kita tolong orang karena Allah, kita bukan mengharapkan balasan dari dia, kita hanya berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata ahli-ahli tasawuf, la ilaha illallah bermakna la matlub illallah. Tidak ada yang kita cari di dunia ini. Apapun kerja kita, yang kita cari cuma satu, keredaan Allah.
Sebab apa yang diberikan Allah kepada kita itu kecil sekali dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dulu ada pendeta Yahudi itu, umurnya 500 tahun. Selama 500 tahun itu dia tak pernah buat dosa, dia tak pernah buat maksiat. Sehingga ketika dia akan meninggal dunia, hadis ini sahih, malaikat bertanya kepadanya, awak nak masuk surga kerana keadilan Tuhan atau kerana kasih sayang Tuhan? Kerana 500 tahun dia beramal, dia kata saya masuk ke surga kerana amal ibadah saya, kerana keadilan Tuhan, bukan kerana kasih sayang Tuhan. Akhirnya dia meninggal. Dia hitunglah berapa banyak pahalanya selama 500 tahun, berapa banyak kebajikan yang dibuatnya selama 500 tahun, lalu dibandingkan dengan berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya selama 500 tahun. Ternyata amalan yang dibuatnya selama 500 tahun membayar nikmat sebelah mata yang diberikan Allah tak cukup. Coba kita bayangkan, 500 tahun beramal membayar nikmat sebelah mata tak cukup. Apalagi kalau pergi ke surau setelah pencen, macam mana lagi itu? Berapalah pahala yang kita buat itu? 500 tahun ini tak ada apa-apa. Kalau selepas pencen apalah? Begitulah maka kita masuk surga sesungguhnya kerana kasih sayang Allah kepada kita, bukan kerana keadilannya. Kalau kerana keadilannya, dia hitung betul-betul berapa banyak nikmat yang dia berikan dan berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tak akan sebanding. Yang terakhir, la ilaha illallah, itu bermakna la maujud illallah. Hakikatnya tidak ada yang ada ini, sebab yang ada itu hanyalah Allah. Istilah orang pakar-pakar ilmu tauhid, kita ini mungkinul wujud, hanya Allah lah yang wajibul wujud. Kita ada, diadakan, sementara Allah dialah yang mengadakan. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Kita dulu tidak ada, sekarang kita ada, dan esok juga kita akan tidak ada. Kehidupan ini pendek. Kata Imam Al-Ghazali, kematian itu dekat. Ketika pakcik-pakcik lahir, pakcik-pakcik menangis. Esok kalau pakcik-pakcik meninggal, orang lain yang menangis. Maka sepanjang apapun umur pakcik-pakcik, tak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Ketika makcik-makcik lahir, dia diazankan. Esok kalau meninggal disolatkan. Sepanjang apapun umur makcik-makcik di belakang itu, tak lebih dari jarak antara azan dengan solat. Ketika pakcik-pakcik lahir, pakcik-pakcik dimandikan oleh bidan. Esok kalau meninggal tak sanggup bidan memandikan, terpaksa Bilal turun tangan. Sepanjang apapun umur pakcik, tak lebih dari jarak di antara dua mandi. Mandi kelahiran dan mandi kematian. Ketika makcik-makcik lahir disambut dengan baju putih. Apa nama baju putih itu anak bayi itu? Kalau bahasa Indonesianya popok, bahasa kita apa itu? Betung apa nama dia itu? Ya. Kalau nanti makcik-makcik mati, disambut lagi dengan baju putih. Namanya apa? Kapan. Maka sepanjang apapun umur makcik-makcik di belakang itu, tak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Maka makcik-makcik yang sembahyang pakai teletong putih, itu bermakna dah siap untuk mati. Masalahnya. Jadi itulah kehidupan. La ilaha illallah bermakna la maujud illallah. Kita ini hanya sementara. Yang abadi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.